Di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita terima yang paling besar adalah nikmat keimanan, teman-teman sekalian. Ini yang paling besar, nikmat hidayah. Karena kenapa? Karena percuma kita hidup di dunia ini tanpa nikmat hidayah. Teman-teman sekalian, sejatinya keadaan semua manusia yang ada di muka bumi ini itu di dalam keadaan kerugian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Fadil. Saya ulangin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada ya suaranya? Ada, alhamdulillah sudah masuk. Tapi kita tunggu yang lain dulu ya, Fadil, sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Halo, cek. Anzalal Qur'ana rahmatan lil alamin. Wa ja'alahu hudan wa shifaan lima fi suduril mu'minin. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Recording in progress. Wa qala Allahu ta'ala aidan fi surat At-Taubah al-ayat isnani wa sab'un. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannatin adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pertama-tama segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini. Dialah Allah yang telah menciptakan langit. Dialah Allah yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, menurunkan air hujan, sehingga dengan air hujan itu tanaman-tanaman kita, semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini jadi subur karenanya. Dan nanti teman-teman sekalian, percaya atau tidak percaya, kita semua akan kembali kepadanya. Allah berfirman di Quran surat ke-4 An-Nisa ayat ke-87. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. La raiba fi. Dan sungguh Allah nanti akan mengumpulkan kalian semua di hari kiamat yang tidak diragu-ragukan lagi terjadinya. Pasti terjadi, teman-teman sekalian. Dan lafaz seperti ini, atau lafaz wa ilaina turja'un, atau wa ilaallahil masir, itu di dalam Al-Quran bukan cuma satu, banyak sekali. Nah, maka dari itu, supaya kita ingat. Dan kita harus mengerti, apa sih tujuan manusia itu diciptakan? Yaitu tujuannya adalah ibadah, menyembah kepada Allah. Allah berfirman di Quran surat ke-51 Az-Zariyat
insyaallah ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku Allah tidak menciptakan manusia dan juga jin kecuali tujuan mereka itu menyembah kepadaku. Dan mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut, mudah-mudahan kita semuanya bisa dengan mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, dan tidak ada akhlak yang paling agung, yang paling baik daripada beliau. Allah sampai berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan juga di surat lain, laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanah. Maka sungguh setiap perkataan-perkataan beliau adalah inspirasi dan motivasi iman bagi kita, dan setiap perbuatan-perbuatan beliau adalah sesuatu yang harus kita contoh. Teman-teman sekalian, perbuatan Rasulullah, perilaku Rasulullah, kalau kita mengikutinya maka kita akan mendapatkan pahala. Fi'liyahnya kita ikuti, maka kita akan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berjalan, kemudian di tengah jalan itu ada batu ataupun duri, beliau itu menyingkirkannya. Nah, ketika kita berhadapan dengan seperti itu di jalan, kemudian di tengah jalan itu ada batu, nah kita singkirkan batu itu, maka kita mendapatkan pahala. Dan contohnya lagi apa? Rasulullah suka berpuasa Senin Kamis. Nah, ketika kita melakukan itu, maka kita akan berpahala, mendapatkan pahala. Karena diterangkan di dalam hadis itu, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Diterangkan di dalam hadis At-Tirmidzi itu, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu hukumnya shadaqah. Dan bukan cuma mendapatkan pahala saja. Ya, ingat baik-baik, bukan cuma mendapatkan pahala saja, tapi kita mendapatkan cinta dari Allah. Cinta dari Allah. Kata Allah di Quran surat ke-3 Al-Imran ayat ke-31. Ya, insyaallah. Lafadznya seperti ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika mereka itu ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Maksudnya seperti itu. Katakanlah Muhammad, jika mereka ingin mendapatkan cintaku, maka ikutilah aku. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ketika kita berhadapan di padang mahsyar nanti, mudah-mudahan kita adalah salah satu orang yang dicepatkan bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya sangat senang sekali bisa hadir di depan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena saya baru longgar malam ini. Yang kemarin-kemarin itu saya benar-benar sibuk, dan ada yang fasyah bahasa Arab, Masya Allah. Ada yang lulusan Libya, Masya Allah. Pokoknya saya menolong dalam urusan agamanya Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oke, lanjut. Teman-teman sekalian,
marilah kita semua di sini bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita, yang mana nikmatnya Allah jika kita hitung dengan jari kita ini tidak akan mampu, tidak akan bisa, bahkan alat secanggih apapun itu tidak akan bisa. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu ada di Quran surat 16 An-Nahl ayat ke-18 insyaallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha menghitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu. Teman-teman sekalian, Allah memberikan nikmat kepada kita itu tanpa batas. Tanpa batas. Mulai kita bangun tidur sampai detik ini itu sudah tidak ternilai, sudah tidak terhitung. Dan kadang-kadang kita itu tidak minta nikmat itu, tapi Allah kasih. Pernah nggak ngerasa begitu? Kita tidak minta nikmat itu, tapi Allah kasih nikmat itu. Teman-teman semuanya pernah tidak begini? Pernah tidak berdoa seperti ini? Ya Allah, selama 1 jam ke depan, berikanlah saya nikmat sehat ya Allah. Berikanlah saya nikmat bisa berjalan lagi ya Allah. Berikanlah saya nikmat bisa melihat lagi ya Allah. Pernah tidak? Tidak pernah kan insya Allah. Tapi Allah, tanpa kita meminta nikmat itu Allah kasihkan. Allah berikan. Nah itu adalah sifat Rahman Allah. Allah kasihkan. Padahal kita tidak meminta. Nah, Allah memberikan nikmat itu tanpa ada batasnya, teman-teman sekalian. Makanya kita disuruh mensyukuri nikmat tersebut. Jika kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan murka. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat itu, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum, la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan kita kalau bisa bersyukur kepada Allah, maka kita mendapatkan ridho dari Allah. Wa in tashkuru yardahul lakum. Dan teman-teman sekalian, di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita terima yang paling besar adalah nikmat keimanan, teman-teman sekalian. Ini yang paling besar. Nikmat hidayah. Karena kenapa? Karena percuma kita hidup di dunia ini tanpa nikmat hidayah. Teman-teman sekalian, sejatinya keadaan semua manusia yang ada di muka bumi ini itu di dalam keadaan kerugian, di dalam kerugian. Kenapa bisa? Kalau dia itu mati sewaktu-waktu, itu berpotensi masuk ke dalam neraka. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surat ke-103 Al-Asri. Insya Allah antum semuanya hafal. Wal asri. Ya, wal asri dan demi waktu. Ada yang beberapa pendapat menafsirkan dan demi waktu, dan juga ada yang berpendapat ada tafsirnya juga demi waktu asar. Dan wal asri, demi waktu dan demi waktu. Innal insan lafi khusr. Innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya keadaan manusia itu sungguh-sungguh dalam keadaan kerugian. Insya Allah sampai di sini paham? Halo? Jangan-jangan saya bicara dari tadi nggak masuk lagi. Halo? إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم
Jadi innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Semua manusia itu dalam keadaan kerugian. Teman-teman sekalian, di ayat kedua Al-Asri ini diawali dengan huruf inna. Inna ini dalam istilah nahwu sharabnya itu huruf harfun nasbin wa taukidin. Huruf penguat. Huruf penguat agar kita bisa yakin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Huruf penguat. Menguatkan apa-apa yang disampaikan dari nama atau peristiwa yang disebutkan. Nah, jadi innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya keadaan manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Maksudnya meskipun dia itu melakukan kebaikan, kemudian tetap rugi. Tetap rugi. Waktunya itu tetap rugi. Mati sewaktu-waktu itu berpotensi masuk ke dalam neraka. Dan yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya yang membuat kita senang teman-teman sekalian, itu di lanjutannya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa kecuali yang tidak dalam keadaan kerugian itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi, adalah orang-orang yang beriman dan juga mau melakukan amal solih, taat kepada perintah Allah, sholat, zakat, dan saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat untuk selalu sabar. Dan saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawasaw bil haqqi, dan juga saling berwasiat untuk sabar. Dan kita ini orang beriman. Orang beriman itu teman-teman sekalian adalah sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Itu saya temukan di Quran surat Al-Bayyinah ya, insyaallah ayat ke-7 insyaallah. Dibuka juga dengan kalimat inna, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Kita ini adalah khairul bariyah. Sebentar minum dulu. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya orang-orang yang tidak memiliki iman, sebenarnya mereka itu tidak ada bedanya dengan mayit, teman-teman sekalian. Kenapa? Hanya orang-orang yang berimanlah yang mau melakukan amal-amal soleh. Hanya orang-orang berimanlah yang mau melakukan sholat, yang mau melakukan puasa, yang mau melakukan bayar zakat. Karena mereka itu faham, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah shadaqah. Maka dari itu, pemberian yang paling besar dari Allah kepada kita adalah nikmat hidayah itu sendiri, teman-teman sekalian. Nikmat keimanan itu sendiri, teman-teman sekalian. Coba bayangkan teman-teman semuanya, andaikan kita semua di sini tidak diberikan nikmat keimanan, maka kita semuanya tidak ada bedanya dengan mayit. Kenapa Mas bisa begitu? Karena mayit itu, teman-teman sekalian, tidak terdorong untuk melakukan sholat, tidak terdorong untuk melakukan kebaikan. Intinya mayit itu tidak bisa bergerak. Sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, mereka itu tidak bisa berpahala. Mereka itu tidak bisa berpahala. Bahkan orang-orang
kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu lebih buruk daripada mayit itu sendiri. Karena kenapa? Karena sudahlah perbuatan baiknya tidak diterima oleh Allah, tidak diganjar oleh Allah, tidak ditulis pahala oleh Allah, mereka itu selalu melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi setiap harinya itu mereka itu mengumpulkan dosa demi dosa sampai mereka mati. Nah, maka dari itu lebih buruk daripada mayit itu sendiri, teman-teman sekalian. Tahu dari mana, Mas, kamu kalau perbuatan baiknya orang-orang kafir itu tidak diterima oleh Allah? Itu ada di Al-Quran, teman-teman sekalian. Di Quran surat ke-25 insya Allah, ayat ke-23. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami Allah akan memperlihatkan semua kebaikan-kebaikan mereka yang mereka lakukan di dunia, tapi kami Allah tidak membalasnya karena mereka tidak beriman. Dan kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Dan diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini, teman-teman sekalian, para mujahid mengatakan bahwasanya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu debunya itu tidak bermanfaat sama sekali, bagaikan rumah yang bolong di siang hari, kemudian ada sinar matahari. Nah, ada sinar matahari, di dalam sinar itu ada debunya. Ada debunya, tapi tidak bermanfaat debu itu. Maksudnya amal itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang sudah mendapatkan hidayah oleh Allah supaya bersyukur, supaya senang. Karena kenapa, teman-teman sekalian? Tidak semua orang mendapatkan hidayah ini. Tidak semua orang mendapatkan nikmat keimanan seperti kita, teman-teman sekalian. Teman-teman semuanya tahu Abu Thalib? Insya Allah tahu ya. Abu Thalib itu kurang apa? Dia itu dekat sekali sama Rasulullah, pamannya Nabi Muhammad. Ketika ada orang-orang kafir yang mau mencidrai Nabi Muhammad, Abu Thalib itu langsung maju ke depan, menjadikan badannya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merawat Rasulullah dari kecil sampai besar, selalu bersama Rasulullah, menjaga Rasulullah. Tapi pada akhirnya, teman-teman sekalian, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Ketika Abu Thalib sakaratul maut, Rasulullah itu langsung lari tergopoh-gopoh untuk mengantarkan kalimat syahadat kepada Abu Thalib. Wahai pamanku, ucapkan kalimat syahadat. Nabi Muhammad berkata seperti itu. Wahai pamanku, ucapkan sekarang juga kalimat syahadat. Tapi Abu Thalib tidak bisa mengucapkan. Malah yang menjawab di situ itu adalah pembesar-pembesar kaum Quraisy. Dan pada akhirnya, teman-teman sekalian, Abu Thalib ini meninggal tanpa masuk Islam, tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak semua orang mendapatkan nikmat keimanan seperti kita ini, teman-teman sekalian. Kadang ada orang rumahnya dekat masjid, ada orang rumahnya dekat masjid, tapi tidak mendapatkan hidayah. Sedangkan kita yang jauh dari masjid, kita mau sholat sunnah, kita mau sholat wajib, kita mau sholat berjamaah. Nah, itu kalau bukan karena hidayah, kalau bukan nikmat keimanan, itu mustahil. Kenapa kita bisa melakukan sholat dengan mudah? Kenapa kita bisa melakukan
puasa tanpa diperintah, tanpa enteng, tanpa berat, karena di dalam hati kita itu sudah ada nikmat keimanan. Nikmat keimanan itulah yang membuat diri kita itu mau menaati perintah-perintah dari Allah. Teman-teman sekalian, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Desa kita yang sebenarnya itu bukan di dunia. Allah berfirman di Quran surat Al-Ankabut ayat 64, insyaallah ayat 64, wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat, desa akhirat itu adalah desa kalian yang sebenarnya. Dan di akhirat teman-teman sekalian itu ada dua, yaitu surga dan neraka. Nah, itu kita tentukan di dunia ini. Kata Nabi Muhammad itu, ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam, mencari bekal menuju akhirat. Kalau kita menanam baik, menanam padi, insya Allah akan tumbuhnya padi juga. Begitu juga kalau kita beriman kepada Allah, melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan surga insya Allah. Kita akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Dan kita semua di sini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Jadi kita harus saling peduli, saling kasih sayang, dan saling menguatkan satu sama lain. Nabi Muhammad itu bersabda, al-mu'minu kalbunyan. Orang iman itu bagaikan bangunan, saling memperkuat. Nah, saya di sini bukan merasa paling pol sendiri. Ini sebenarnya ini hadir semua nggak sih? Nanti jangan-jangan nggak hadir lagi. Halo? Yang lain dibuka, tolong mic-nya. Volumenya. Oh, sudah full. Ini apa? Halo, cek. Oke. Oh, sudah dengar. Nah, iya volumenya belum masuk tadi belum besar. Pakai mikrofon. Oke. Alhamdulillah udah selesai materinya belum? Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang disampaikan Fadil? Coba dibuka kameranya, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka. Siapa yang ingin bertanya atau menambahkan dari materi yang sudah disampaikan? Mungkin ada yang salah dalam penyampaian saya. Oke, Masya Allah ya, tadi materinya itu mengingatkan kita tentang syukur, rasa syukur khususnya bersyukur atas nikmat iman. Betul? Ahlan wa sahlan, Asila. Asila ini dari Malaysia ini. Dengar tak suara? Iya. Masuk. Dengar tak suaranya? Dengar. Oke. Ya, Asila baru masuk tadi ya, berarti. Iya. Recording stopped. Antum udah selesai atau belum? Sebenarnya. Atau mau ditambahin lagi? Suara saya habis.
Suara saya habis. Minum. Oh iya, ada minum. Minum. Nggak usah grogi. Oke, boleh dilanjutin lagi Dil materinya. Saya lanjut ya. Oke, sip. Iya, lanjutkan. Jadi yang terakhir teman-teman sekalian, ini poin yang terpenting insya Allah yang saya ingin sampaikan. Selain hubungan kita dengan Allah yang kita jaga, kita juga harus jaga hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai kita cuma baik saja hubungan dengan Allah, tapi dengan sesama manusia itu kurang baik. Jangan sampai. Kita semuanya ini banyak ilmunya, supaya kita praktekkan dalam keseharian kita. Apalagi tentang perilaku. Jangan sampai kita ini orang beriman, tapi melukai hati orang-orang yang ada di sekitaran kita. Jadi, saya ingat sekali hadis. Saya pernah mengkaji hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di depan para sahabatnya, berkata seperti ini. Wahai para sahabatku, atadruna mal muflis? Apakah kamu tahu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut kamu tahu tidak? Qalu. Sahabat ini menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham ya Rasulullah, uang dan juga harta. Kata Rasulullah kata sahabat seperti itu. Rasulullah bersabda, innal muflis min ummati. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut di hari kiamat dari umatku, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal kiamah, di hari kiamat, ya'ti yaumal kiamah bis sholatin wasyamin wazakatin, adalah orang yang di hari kiamat itu dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada. Dia telah mencela, mencaci maki rajul A, wa qadhafa hada, dan dia telah menumpahkan darah wa qadhafa hada, dia telah menuduh rajul B, wa akala mala hada, dan dia telah memakan harta tanpa seizinnya rajul C, wa safaka dama hada, dan dia telah mengalirkan darah rajul D. Kemudian fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanah. Kemudian dihisab di hari kiamat. Itu kebaikannya itu diambil. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqadha. Jadi yang mencela tadi, yang mencela itu di kisosnya kalau di hari kiamat itu semua kepahalanya itu diambil, dikasihkan orang yang telah dianiaya, orang yang telah dicela. Kemudian kalau sudah tidak ada kebaikannya lagi, sudah habis tapi kisosnya belum selesai, maka dosa-dosanya yang dianiaya ini dilemparkan, dipindahkan kepada rajul yang telah mencelanya, yang telah memakan hartanya tanpa seizinnya. Kemudian faturiha finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Padahal orang-orang itu
orang yang banyak pahalanya, tapi akhlaknya baik, akhlaknya jelek. Nah, jadi saya selalu ingat sekali hadis ini. Setiap saya mau bertindak, saya selalu ingat hadis ini. Dan teman-teman sekalian, kita semuanya masuk surga itu harus bersih dari dosa. Kalau kita ada dosa, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Kita akan dicuci dulu di neraka beribu-ribu tahun, sampai benar-benar dosa kita itu bersih. Baru kita dimasukkan ke dalam surga. Dan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu belum tentu nyampe kepada Allah, karena rusaknya niat kita. Kadang rusak niat kita. Tapi sedangkan maksiat yang kita lakukan, baik itu tidak disengaja ataupun disengaja, itu sudah pasti nyampe kepada Allah. Nah, maka dari itu kita supaya cerdas, kita supaya berhati-hati di dalam membawa diri kita ini, di dalam berperilaku, di dalam bertindak, karena semuanya akan ditanya, dan bukan cuma ditanya saja, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ayo semua teman-teman semuanya yang pernah punya salah dengan manusia, habalu minan nas, ayo kita selesaikan di dunia ini. Jangan nunggu hari lebaran. Tidak ada perintah dalam agama minta maaf tunggu hari lebaran dulu, nggak ada. Kalau bisa, kata Ustadz saya itu, sebelum kita memejamkan mata, kita ingat-ingat kita pernah punya salah sama siapa hari ini. Kita minta maaf sebelum kita wafat. Karena kenapa? Kalau kita sudah wafat, maka urusan itu belum. Kalau kita sudah wafat kemudian belum selesai, maka urusan itu nyampe kepada di hari kiamat, di akhirat, itu sudah beda lagi cara menyelesaikannya. Dengan pahala, dengan amal. Dan kita semuanya tentunya pasti ingin masuk surga. Dan insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila saya dalam menyampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita semuanya di sini sama-sama belajar, tidak ada yang paling pol, tidak ada yang paling pintar sendiri. Dan Masya Allah, kalau saya perhatikan, pesertanya ini malah lebih pintar-pintar sekali. Lebih berilmu daripada saya. Ada yang pintar bahasa Arab. Mungkin saya buka sesi tanya jawab seputar apa yang telah saya sampaikan tadi. Silakan semuanya dibuka mikrofonnya. Oke, syukran laka ya Fadil atas penyampaiannya. Insya Allah sangat faidah sekali. Banyak. Nah, apa ya? Mengingatkan kita kembali akan hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu perlu untuk dibahas. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Sofi, Ketua. Saya. Tidak ada ya? Ana mau bertanya, Fadil, ya. mengenai hablun minan nas ya, hubungan kita ke sesama manusia atau ke masyarakat antar orang gitu ya. Kalau misalkan orang tersebut kita itu melakukan
kayak misalkan melakukan hal yang tidak baik dikarenakan memang orang tersebut tidak ada perubahan gitu. Jadi terus menerus melakukan kesalahan, dia meminta maaf tapi dia tidak ada perubahan sehingga membuat kita jengkel seperti itu. Apakah apa yang harus kita lakukan dalam posisi seperti itu? Yang pertama-tama yang harus kita lakukan kalau orang berbuat jahat kepada kita, ya kalau bisa seperti Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu ketika dia itu dijahati, dilempari batu, Nabi Muhammad tidak membalas, malah dibaiki juga. Seperti pohon kurma itu loh. Pohon kurma itu kalau kita lempari batu maka dia akan menjatuhkan buahnya. Nah, kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu, ya kita tidak boleh juga membalasnya dengan kekerasan. Ya solusinya adalah kita doakan saja biar dia itu bisa berubah. Siapa tahu kalau kita tambah baik kepadanya, dia nanti akan bisa tersentuh. Padahal saya jahatin. Kenapa malah dibalas dengan begini, malah dibalas dengan kebaikan? Seperti itu. Kalau bisa kita berbuat baik lebih daripada sebelumnya. Seperti itu. Masya Allah. Ana teringat juga karena taufik dan hidayah itu bukan kita yang merubah, tapi Allah yang mendatangkan itu, ya kan? Iya, dibantu dengan doa. Oke. Taib, syukran Fadil. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Pesertanya akhwat semua nih, Dil. Kajian khusus akhwat. Tapi Masya Allah dari penyampaian antum, Anda bisa menilai kalau antum tuh sudah terbiasa mengisi kajian. Betul? Kenapa, Kak? Karena apa ya? Kalau dari penilaian Anda sudah terstruktur gitu apa yang disampaikan, terus teringkas dan mudah dipahami oleh audiens gitu. Jadi kita pun ingin bertanya sudah tercakup semua, udah jelas semua, Masya Allah. Bagus. Ya, itu betul kata Kak Zira kan. Karena penyampaiannya jelas, padat, singkat, ya, dan tersentuh juga. Oke. Tadi watawasau bil haqqi kali ya, Fadil, bukan watawasau bil haqqo. Kan kalau berhenti kan hak kok, kol-kolah kan? Saya berhenti. Oh, tadi baca kol-kolah, taib. Kira itu fakta. Taib. Oke. Jadi yang tidak rugi, manusia yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Kalau mengenai iman, terkadang iman seseorang itu kan yazid wa yanqus. Terkadang manusia juga merasa sewaktu-waktu imannya menurun seperti itu. Bagaimana mungkin ada tips-tips atau kiat-kiat di saat kita sedang futur atau sedang menurunnya iman, apa yang harus kita lakukan di situ? Kalau kita sedang turun iman, itu kata ustadz saya itu rumusnya itu supaya tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, dipaksakan untuk melakukan suatu amalan-amalan sunnah seperti itu. Melakukan sholat, paksakan, kemudian istighfar, banyak-banyak istighfar, seperti itu. Dan kadang-kadang kan kalau kita
iman pas lagi naik kan itu kan nyaman ibadah, tapi kalau pas iman lagi turun, kadang-kadang kita males ibadah, sholat sunnah males kayak gitu. Dan ya seperti itu kurang lebih. Taib, syukran Fadil. Terus kalau misalkan seorang muslim menikah dengan seorang kafir, itu bagaimana hukumnya? Pertama, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Itu di Quran surat An-Nisa, insya Allah. Saya buka dulu ya. Surat Al-Baqarah ayat 211 kalau nggak salah. Meskipun orang kafir itu mengherankan, membuat kamu takjub kecantikannya, maka itu lebih baik daripada budak beriman yang rupanya itu kurang bagus. Pernah ingat ayat itu nggak, Kak? Iya. Ya. Kemudian sebentar. Ayat 221 ya? 221. Ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya. Dan sebenarnya kalau orang muslim, orang Islam, dia itu benar-benar memahami memahami ilmu-ilmunya, itu tidak akan kejadian seperti ini, tidak akan bisa terjadi menikah dengan orang kafir. Sebentar saya jelaskan ya. Jadi kalau kita kalau kita benar-benar mengkaji, nah misalnya kita ini sudah mengkaji Islam, ilmu Islam ya, ilmu Islam, dan sudah ada di dalam pikiran kita, sudah ada di dalam diri kita, dan juga pasti pikiran kita itu sudah berubah. Nah, pasti pikiran kita itu sudah berubah karena ilmu itu. Dan seseorang itu melakukan suatu perbuatan itu pasti karena otaknya, karena apa yang menghuni pada kepalanya. Nah, sulit sekali ini dijelasinnya. Karena kan Nabi Muhammad kan pernah bersabda itu di dalam hadis Bukhari, terus Muslim juga ada. Tunkahu nikah almar'ah, lafadznya seperti ini. Bagaimana? Tunkahul mar'atu li arba, lima liha wali hasabiha wali jamaliha waladiniha. Nah, seperti itu. Di akhir hadis itu Nabi Muhammad bersabda, walidiniha taribat yadaika. Kalau kita taribat siyadak. Iya, taribat yadaika. Nah. Kita supaya pilih agamanya yang Islam. Jadi kalau orang Muslim, dia itu sudah mengganti pemikirannya sesuai dengan ilmu Islamnya, maka sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau saya menikah dengan orang kafir, Mas? Bagaimana kalau saya menikah dengan opa-opa Korea yang kafir? Maka sudah tidak ada lagi itu. Kalau masih ada lagi itu, berarti pemikirannya itu belum bisa memahami ilmu-ilmu Islamnya. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan kita menemukan tetangga kita mungkin ya, bukan tiba-tiba ya, kita baru tahu, atau pengalaman Ana punya tetangga gitu. Dia baru pindahan ke daerah sini, dan ternyata suami istri itu beda agama gitu. Istrinya orang non-Muslim dan suaminya Islam. Nah, itu
bagaimana itu? Kalau misalkan memang sudah terjadi seperti itu, mungkin karena suaminya sebelumnya tidak mengetahui hukumnya atau masih belum paham tentang agama. Apakah harus bercerai atau gimana, Fadil? Mungkin bisa menjelaskan. Saya akan jelaskan yang saya tahu saja ya, karena itu terlalu saya sebenarnya sudah tahu tapi sulit sekali menjelaskannya. Ya, coba dijelaskan. Yang kita buka ayatnya tadi. Sebenarnya boleh kita menikahi orang-orang yang kafir, tapi nunggu dulu kalau dia itu sudah beriman, mendapatkan hidayah baru kita nikahi. Oke. Berarti dia hitungannya berzina dong, suami istri itu sama pernikahannya. Karena memang tidak sah ya pernikahan beda agama. Tidak sah. Itu Imam Syafi'i juga mengatakan seperti itu. Apaan kakak? Iya. Jadi rencana. Ini Ana bingung dulu waktu kita di pondok kan pernah bahas tentang apa hukumnya menikahi ahlul kitab gitu. Ahlul kitab itu kan Nasara dan Yahudi. Nah terus seingat Ana Ustadz bilang kayak gini, kalau misalnya laki-lakinya Muslim dan ahlul kitabnya wanita itu boleh katanya gitu, sah nikahnya. Tapi anak yang benar yang mana ya? Apa ada perbedaan pendapat ya? Oh, kalau itu kan ahlul kitab, perlu digarisbawahi itu ahlul kitab. Tapi kalau yang sekarang ini sudah sulit ditemukan ahlul kitab. Paham nggak? Berarti Beda. kalau orang Kristen yang sekarang sama kalau orang Kristen kita bilangnya Nasrani kan Kak? Iya, itu belum bisa dikategorikan ahlul kitab. Ahlul kitab itu dia pemahamannya, keyakinannya itu masih bersih. Maksudnya belum ada perubahan-perubahan dalam kitab asli yang diturunkan oleh Nabi Isa. Tapi kalau untuk sekarang itu tuh udah banyak inhirofat, udah banyak perubahan-perubahan tuh. Oh gitu, iya. Ya, kalau ahlul kitab mungkin ada pendapat yang mengatakan boleh menikahi ahlul kitab, tapi kalau untuk zaman sekarang kategori ahlul kitab itu sudah tidak ditemukan. Tuh. Iya, syukur Kak. Jadi mungkin ya apa Fadil boleh ditambahkan? Kalau kita menikahi orang kafir, orang yang tidak beriman, itu kata Allah, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kita pada nerakanya Allah. Seperti itu. Ya. Apalagi wanita. Kalau wanita kan cenderung dipimpin. Nah, kalau wanita menikah dengan laki-laki kafir, wah, itu berapa persennya itu bisa 80%-nya bisa goyah itu. Iya, betul. Oke. Syukran Fadil dan Renjana. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang iman dan apa tadi? Syukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi tema kajian Fadil malam ini tentang keimanan dan nikmat syukur yang telah Allah berikan kepada kita. Arif mungkin mau bertanya, Lemper? Oh, itu Arif tuh Lemper. Iya, Lemper gosong. Apa lo, Dil? Apa lo? Apa. Masya Allah. Sorry, Dil, apa namanya? Gue nggak ngikutin dari awal. Tadi kan udah sempat masuk. Cuman gimana ngurusin Ustadz Umar minta juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi sorry. Saya lebih tenang kalau antum nggak ada.
Lalu Sherlock beneran nih. Sherlock. Lebih pesertanya sedikit. Arif, nggak boleh gitu Arif. Enggak, Dil. Masya Gak Allah, apa-apa, Mbak Dil. Fadil ini menyampaikannya dengan bijak sekali loh tadi. Iya, aduh kagak di recording lagi. Di record Aduh. kok, tapi nanti Record. Ana cari ya itu. Coba deh. Filenya Isi biasanya baru. kesimpan di mana sih? Iya, Dil. Oi, Itu sendirian, Dil. enggak sih ini Kepo banget. di rumahnya bos. Saya malas kalau keluar malam Oh. minggu. Semua orang di lampu merah pada pelukan. Pada Malam minggu pelukan gimana? Hah? Oh, maksiat maksudnya. Maksudnya pada boncengan gitu. Oh, pelukan, boncengan. Oh, Terasa banget lu kagak. dalil Iya, Jom. dunia si janul mukminin wa jannatul kafir. adunya. Terasa banget. Nggak apa-apa lah, santai aja. Tapi apa nerakanya para jomblo? Enggak. Ya udah, ini berarti temanya syukur tadi ya. Syukur nikmat Allah. Nggak apa-apa, yang penting di sini jangan ini Dil, apa? Jangan insecure, jangan. Ya kan gue udah bilang, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama nge-upgrade kemampuan kita. Saya pokoknya senang sekali lah. Kita ya kan, siapa tahu lu udah pernah dakwah Ramadan belum? Atau dakwah ini di masyarakat belum? Udah pernah belum? Apa emang udah ada kajian khusus? Ente yang Kalau ngisi? dilihat dari penyampaian dia tadi, Rif, dia sepertinya sudah terbiasa Fadil ini, Masya Allah. Masya Allah, kamu nggak ngikutin dari awal sih. Kan Ya, saya bagus. sudah bilang. Saya uzur, beneran. Kemarin aja saya nggak hadir tuh ada nyesel juga. Aduh, pemain inti nggak hadir tuh kayak gimana gitu. Iya, oke. Udah sering ngisi kajian Ummahat seperti itu. Oh, Ya, Fadil. Iya, Dil. Ummahat, Dil. Enggak. Talibat. Lu nggak usah tawadu, Dil. Nggak usah tawadu, Dil. Tawadu di hamam, Dil. Insya Allah dia. Dil. Oh iya, Apa? Anda mau menyampaikan tadi si Fadil mengingatkan kita untuk menjaga hablun minan nas, hubungan baik kepada sesama manusia. Oh iya. Percuma kita melakukan amal baik banyak seperti sholat, puasa, zakat, tapi di sisi lain hubungan kita dengan manusia itu kurang gitu. Itu semua akan mengurangi pahala-pahala yang telah kita lakukan. Tuh, jadi mungkin itu kali ya pokok penting peringatan buat kita gitu. Ustaz Kak Sofi, qadarullah. Ya. Tausiahnya beliau Ustadz Umar Miftah hafizahullah itu juga keterkaitan sama hablum minas. Tadi kan ada jamaah nanya sama beliau masalah Ustadz, apakah saya kan ada salah sama orang, apakah ketika saya malu ngucapin minta maaf sama orang tersebut yang bersangkutan, apakah ketika saya meminta ampun kepada Allah